video kali ini saya akan membahas mengenai masalah-masalah belajar pada pembelajaran. Nah, apa itu masalah belajar? Masalah belajar itu adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Jadi, jika kawan-kawan sudah menyiapkan suatu rencana, tetapi tidak berjalan lancar sesuai dengan apa adanya, itu disebut dengan masalah. Kemudian pengertian belajar. Setiap hari, saat kita selalu belajar kan? Jadi, apa itu belajar? Belajar itu adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Jadi kita dapat menyimpulkan apa itu masalah belajar. Nah, masalah belajar itu adalah suatu kondisi yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Nah, untuk masalah belajar sendiri memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama itu keterampilan akademik, yang kedua keterampilan dalam belajar, yang ketiga sangat lambat dalam belajar, yang keempat bersikap buruk, yang kelima kurangnya motivasi. Masalah belajar memiliki faktor penyebabnya. Ada dua macam, yaitu faktor internal, itu berupa faktor yang berasal dari diri siswa itu sendiri, dan faktor eksternal berupa faktor yang berasal dari luar diri siswa itu sendiri. Faktor internalnya itu berupa gangguan secara fisik seperti tidak berfungsinya organ tubuh, alat bicara, gangguan panca indera, cacat tubuh, serta penyakit menahun. Kemudian ketidaksiapan mental, itu seperti ada gangguan fungsi mental yang mengakibatkan taraf kecerdasannya berkurang. Kemudian yang ketiga kelemahan emosional, seperti tidak merasa aman, kurang bisa menyesuaikan emosionalnya, dan tidak pandai mengendalikan emosinya. Kemudian yang keempat, kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan dan sikap yang salah, tidak teratur belajar, kurang berminat dalam pelajaran sekolah, dan tidak ada bermain atau kegiatan yang bisa menunjang untuk belajar. Kemudian untuk faktor eksternal itu berupa sekolah yang meliputi seperti kurikulum yang kurang fleksibel, beban belajar yang terlalu berat, kemudian kurangnya alat dari sumber belajar. Yang kedua yaitu keluarga yang kurang harmonis, kemudian keluarga yang retak, atau kondisi ekonomi yang kekurangan. Yang ketiga itu masyarakat, seperti adat dan kebiasaan masyarakat yang kurang mendukung kegiatan belajar sekolah, teman sebaya yang memiliki perilaku buruk. Kemudian cara pengungkapan masalah belajar. Yang pertama itu tes kemampuan dasar. Nah, dari tingkat kemampuan dasarnya itu diukur dengan mengadministrasikan tes integrasi yang sudah baku. Kemudian melakukan pengisian PTSDL, itu seperti siswa mengisi alat ungkap masalah yang berkenaan mengenai masalah belajar. Kemudian tes diagnostik, itu merupakan instrumen yang mengungkapkan adanya kesalahan-kesalahan yang dialami oleh siswa dalam bidang pembelajaran tertentu. Kemudian analisis hasil belajar, bertujuan untuk mengungkapkan kesalahan-kesalahan yang dialami oleh siswa dalam mata pelajaran atau bidang studi tertentu. Kemudian upaya pengentasan masalah belajar. Yang pertama itu pengajaran perbaikan. Yang kedua, program pengayaan. Yang ketiga, peningkatan motivasi belajar. Keempat, pengembangan sikap belajar yang baik. Dan yang terakhir, layanan konseling individual. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran mengenai masalah-masalah belajar pada pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.